وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal muta'allimat hatta nastati'a an nufarriqa bainal hasanati was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat, yang kita lakukan pada pagi hari ini. Di antaranya kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu khasiatnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu sendiri, kita sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau, itu bacalah sebelum melaksanakan sholat subuh, itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Lalu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nabi bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, summa ba'da yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia tak pulang dari masjid itu kan, dari mushola itu kan, dia duduk di situ berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Ini zikir ini bukan hanya kita berzikir, mengucap kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tapi menuntut ilmu juga merupakan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti terbit matahari. Summa shalat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat duha. Kana lahu kahajjatin wa umratin tamatin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamatin, sempurna. Jadi banyak banget ya yang sudah kita lakukan. Belum lagi kita dikenali berinfak, didoain sama malaikat yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Yang enggak sedekah malah dipegang aja itu duit, awas juga. Ada ancaman dari baginda Nabi, ada malaikat yang mendoakan, ya Allah musnahkan buatlah dia bangkrut. Nah, hati-hati nih, nanti kalau kita ini ada promo, ada sedekah itu kita isilah dengan yang bisa kita isi. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Fi kitabillah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari Allah taala menciptakan bumi dan langit. Minha arba'atul hurum,
Di antara 12 bulan itu ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 di bulan Huruf. Salasun mutawaliyatun, 3 itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini lagi bertamu di waktu kita, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Kemudian 1 di sendirian, yaitu bulan Rajab. Apa yang bisa kita lakukan? Amalia apa yang bisa kita perbuat nanti ketika kita menghadapi bulan Muharram? Yang pertama, sebelum memasuki bulan Muharram, di waktu asar itu, di akhir-akhir daripada bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Kemudian masuklah maghrib, kita artinya masuk tuh di bulan Muharram, maka kita dianjurkan untuk membaca doa awal. Saat saya nggak tahu doa akhir tahun, doa awal tahun, buka Majmu' Syarif, insyaallah ada, atau googling doa akhir tahun, doa awal tahun, luar. Karena waktunya singkat, bahwa sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada hari di mana hari diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asyura. 10 Muharram yang kita kalau bisa jangan lalai di hari itu, karena banyak banget kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbuat baik di situ, beramal di situ, Allah akan beri kita rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan faslun, ini satu pasal. Shaumut tatawwu'i sunnatun, puasa sunnah, yang dimana puasa sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan, tidak mengerjakan, tidak berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa. Wa salah satu aqsam, puasa sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sinin. Puasa ini terjadi terulang-ulangnya itu 1 tahun sekali. Artinya kalau kita kelewatan, ketemu nanti tahun depan. Kemudian yang kedua, wa ma yataqarraru bi taqarruris syuhur. Puasa ini terulang-ulangnya 1 bulan. Artinya bulan ini kita tidak ketemu, bulan depan kita bisa. Adapun yang terakhir, wa ma yataqarraru bi taqarruril asabi. Puasa berikut ini terulangnya itu 1 pekan sekali. Hari ini kita lolos dan bisa ngerjain, masih bisa ketemu di pekan depan. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sinin. Puasa ini terjadi terulang-ulangnya itu 1 tahun sekali. Contohnya apa? Wa huwa shaumu yaumi Arafah bi ghairil haji. Yaitu contohnya puasa Arafah. Alhamdulillah kita sudah semuanya ngerjain. Dan itu udah lewat. Kalau kita mau ngerjain lagi, ketemunya 1 tahun setelah. Kemudian contoh yang lain, wa Asyura wa Tasu'a. Puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a. Sababun nuzul kejadian puasa ini adalah Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan puasa sunnah di 10 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Asyura. Kemudian Nabi bertolak ke Madinah. Beliau perhatikan di Madinah itu Yahudi dan Nasrani itu kok pada puasa juga di tanggal 10 Muharram. Nabi perhatikan dan Nabi bertanya, kenapa kalian puasa? Karena mereka itu tahadus bi nikmah, masa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Akhirnya mereka bersyukur dengan berpuasa.
Kata Nabi, kami lebih berhak daripada Musa dan kaumnya. Akhirnya untuk khilaf, untuk tidak menyamai kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi menyuruh para sahabat untuk puasa juga di tanggal 9. Tapi Nabi keburu wafat, tapi hal ini mudah diutarakan kepada sahabat. Jadi sahabat setelah tahun itu mengerjakan puasa di tanggal 9 dan juga di tanggal 10. Banyak khasiat-khasiat daripada kita kalau mengerjakan puasa Asyura. Di sini dijelaskan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampunilah dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun setelahnya. Wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa 10 Muharram atau puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah taala ayyukaffira as-sanata allati qablahu, diampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi dosa-dosa kita yang sudah lalu, kalau kita mengerjakan puasa di tanggal 10 Muharram, dosa-dosa kita rontok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi contoh daripada puasa-puasa yang terulang hanya 1 tahun sekali. Wasitun min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu juga alhamdulillah sudah terlewatkan. Mudah-mudahan kemarin kita kerja. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma Ramadana summa atahu sitan min Syawal kana kasiyamikan. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, artinya full dia mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Summa atahu sitan min Syawal, kemudian di bulan Syawal dia mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Kira-kira kita percaya dengan hadis ini? Benar nggak Nabi itu bersabda bahwa orang yang mengerjakan puasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama bandingannya dengan dia puasa 1 tahun. Yuk, coba kita main matematika sekarang. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalha. 1 kali kita mengerjakan 1 kebaikan dibalas 10. Berarti kemarin bulan suci Ramadan kita sudah mengerjakan kebaikan 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian kita mengerjakan kebaikan di bulan Syawal, salah satunya adalah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60 tambah 360. Pas. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayatakarraru bi takarruril asabi. Puasa ini terulang-ulangnya hanya kita ketemu di wa ayatakarraru bi takarruril syuhur. Puasa ini terulang-ulang di 1 bulan sekali. Contohnya apa? Al-ayyamul bid, yaitu kita melakukan puasa di hari-hari ini. Kapan itu? As-salisa asyar wa rabi'asa wa khamisa asyar min kulli syahrin. Itu tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Itu disebut dengan ayyamul bid. Ayyamul bid itu pertengahan bulan. Makanya kalau kita mau patokan mau melakukan yang namanya nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya di tengah-tengah bulan Sya'ban. Kok ada ya yang ngerjain tanggal 13 juga ngerjain? Ini cara apa enggak? Ada yang ngerjain 14, ada yang ngerjain 15. Karena dia berpatokan dengan al-ayyamul bid. Jadi kalau bisa nanti kalau kita ketemu nih nisfu Sya'ban tanggal 13, kita tetap kaji Yasin 3 kali. Baca buat diri kita di sini.
Tanggal 14 kita sama keluarga inti. Tanggal 15 kita keluar, kita sholat ke masjid untuk sama-sama kita baca itu tadi ya, itu ya 3 kali di 10 Syawal. Kemudian wal ayyamus surut, hari-hari yang gelap. Kapan itu? Wahya asamin wal ishrun wa tariyahu, yaitu tanggal 28, 29 dan juga 30. Itu ada kesunahan kita untuk melakukan puasa sunnah di setiap bulan. Masuk kita kepada wama yatakarraru bi takarruril asabi. Puasa ini berkurang-kurang, yaitu 1 pekan sekali. Kalau bisa jangan kita sebut seminggu, tapi 1 pekan. Jangan sebut hari Minggu, tapi hari Ahad. Itu salah satu riwayat yang saya baca adalah itu ketika di hari Ahad, hari Minggu, itu ada pendeta namanya Domingo. Dia selalu mengajak orang untuk ke gereja, artinya mendoakan Allah, mempersekutukan Allah. Nah di hari Minggu kita jangan ikut, kan Domingo, karena namanya panjang Domingo jadi di. Nah kita jangan sebut Minggu tapi bagaimanapun keadaannya tetap kita memisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad. Jadi kalau 1 minggu jangan kita sebut 1 minggu tapi 1 pekan. Jangan kita sebut hari Minggu tapi hari Ahad. Kalau bukan kita siapa lagi wabah yang siapa ini? Ini ada undangan di mana di Masjid Al-Furqan katakan. Kapan itu? Hari Minggu, hari Ahad. Ada maulid nih di Masjid Jami Al-Furqan. Kapan itu? Malam Minggu, malam Ahad. Nah ini kita akan ketemu puasa sunnah ini 1 pekan sekali. Contohnya apa? Wa huwa al-itsnaini wal khamis. Puasa Senin dan Kamis. Ini sekarang hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Kita kelewatan karena mungkin ada agenda yang diharuskan kita itu untuk sarapan, untuk makan, kelewatan. Nanti ketemu lagi 1 pekan berikutnya. Ketemu lagi daripada hari Kamis. Saat ketemu lagi Senin. Itu artinya kita ketemunya 1 pekan sekali. Nah, Bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan diskusi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam hidup ke depan kita sehari-hari. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.